Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Sally Sonia Insani Putri dengan NPM 5021185 dari kelas 4E Prodi PGSD. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif dan permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pengertian pembelajaran tematik sendiri adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan, atau sesuatu yang disebut learning by doing. Adapun fungsi dari tematik, yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai pelajaran lainnya. Yang keempat, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kelima, guru dapat menghemat waktu karena materi pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat disiapkan sekaligus 2-3 pertemuan bahkan lebih. Yang keenam, budi pekerti fun moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD sekarang lebih difokuskan di kelas awal seperti kelas 1, 2, dan 3, yang dimana siswa tersebut termasuk anak usia dini. Walaupun sesungguhnya pendekatan pembelajaran tematik dapat dilakukan di seluruh kelas, penerapan dilakukan dengan melewati beberapa proses seperti pemetaan KD, tema, analisis, indikator, penentuan jaringan tema, pembuatan silabus, dan RPP. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi terorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran IPA dan IPS ke mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PJOK, Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Pembelajaran tematik dapat membantu guru untuk memusatkan perhatian kepada anak dalam beberapa mata pelajaran dalam tema yang sama, dan guru juga dapat memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang keterlambatan belajar. Nah, karakteristik tematik integratif ini sendiri berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, tematik integratif pada kelas rendah, penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di kelas rendah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP tidak lepas dari perkembangan akan konsep dari pendekatan terpadu itu sendiri, memiliki perkembangan konsep pendekatan terpadu di Indonesia. Pada saat ini, model pembelajaran yang dipelajari dan berkembang adalah model pembelajaran terpadu. Salah satu model pembelajaran tematik integratif atau terpadu yang disarankan untuk peserta didik di kelas rendah SD adalah model jaring laba-laba atau Webet model. Model terpadu ini berangkat dari pendekatan tematis sebagai acuan dasar, bahan dan kegiatan pembelajaran tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran. Nah, model terpadu ini juga berangkat dari pendekatan tematik sebagai acuan dasar, bahan, dan kegiatan pembelajaran. Tema yang dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran abad 21, yang dimana pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan keterampilan, dan sikap, serta penguasaan teknologi. Adapun karakteristik pembelajaran abad 21 adalah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran secara efektif. Pada konteks ini, peran TIK adalah sebagai enabler atau sebagai alat yang efektif, efisien, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran abad 21 ini berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreatif, serta literasi informasi. Dan yang terakhir adalah pelajar Pancasila, yang dimana pengertian pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Adapun ciri utamanya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.